Foto-foto. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Hanif Anausi. Bukan sekedar membantu korban bencana alam, ternyata Kang Deddy Mulyadi melakukan sesuatu yang luar biasa di NTT. Dan bagaimana warga-warga bereaksi tentang apa yang dilakukan Kang Deddy di sana? Sebelum saya membahas lebih lanjut, teman-teman bisa simak dulu apa yang dikatakan oleh warga-warga setempat. Silakan. Saya benar-benar heran sama orang-orang yang mengomentari Kang Deddy Mulyadi masalah pergi ke NTT. Sepertinya manusia sekarang sudah tidak punya rasa kemanusiaan. Masalah Kang Deddy Mulyadi pergi ke NTT membagi sumbangan aja dijadikan masalah. Emang aneh. Ini bencana, bro. Bukan masalah Kang Deddy Mulyadi menganaktirikan yang lain, bukan. Saya tahu di Jawa Barat juga masih banyak permasalahan, tetapi ada yang lebih urgent, dan ini tuh perlu yang namanya dukungan dari semua pihak. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi pergi ke sana untuk membantu. Justru kalau kita benar-benar mempunyai hati yang bersih dan punya rasa kemanusiaan, kita harusnya bangga. Gubernur kita, pemimpin kita sangat peduli terhadap masyarakat yang lain di luar Jawa Barat. Harusnya mendukung, bukannya mengomentari jelek. Hah? Aneh-aneh aja ini Indonesia benar-benar. Kalau Indonesia orang-orangnya kayak gini, berbuat kebaikan aja dikomentarin, kapan mau maju? Untung baik itu tembok keluar. Kalau ke dalam, ya tutup semua, kami 7 orang. Kami berdua keluar dari kamar, kami kasih bangun anak itu di luar, tidak tamu. Begitu kami kasih bangun itu anak, langsung pecah itu tembok di samping tamunya. Terus kalau tembok itu pecah ke dalam, kami hancur semua, kami 7 orang. Untung baik ini tembok ini pecah keluar ke dapur. Iya, begitu waktu itu. Gempanya waktu itu cepat ya? Iya tepat, waktu cepat itu gempa itu kami masih dalam rumah semua, belum keluar. Tembok sudah pecah itu, begitu kami keluar, kami tidak bisa keluar waktu itu, sekejap. Hampir mati kami waktu itu, kami 7 orang. Untung baik itu tembok keluar. Kalau ke dalam, ya tutup semua, kami 7 orang sama anak. Jadi mereka sempat kena. Iya, mereka sempat kena ini. Bapaknya ini samping ini sama kakinya ini. Sebelum itu apakah sering terjadi gempa, Bu, di sini? Ya? Sering terjadi gempa nggak di sini? Tidak. Barusan ini ya. Barusan ini. Seperti itu berarti semua isi rumah, Hancur semua. bahan makanan yang Makanannya sudah hancur semua. Jatuh itu patah itu langsung ke dalam tong berasnya. Akhirnya beras itu tidak bisa makan. Sudah ada pasir semuanya di dalam. Setelah itu situasinya bagaimana, Bu? Apa yang Ibu lakukan? Langsung mengungsi di tengah atau bagaimana, Bu? Mengungsi Ke di luar. belakang langsung keluar. Kami waktu itu kami keluar supaya kami bisa keluar toh. Tunggu pecah itu apa? Tembok. Yang sebelahnya. Supaya kami bisa keluar. Karena pintu tidak bisa buka. Setelah itu Ibu membuat tenda darurat. Iya, membuat tenda darurat. Tenda darurat seadanya, Bu, atau bagaimana? Seadanya. Ya adanya. Terpaksa. Itu aku kan di sini dingin ya, segala macam. Itu bagaimana, Bu? Sakit rasanya karena dingin terus. Ada anak-anak juga ya? Iya, anak. Saya punya anak ada 3. Ini yang kecil. Waktu kan keluar itu malam itu, ini anak saya taruh di sini supaya sampai kena dia, lebih mati kami daripada ini anak. Buat selamat. Setelah itu bagaimana, Bu, untuk kebutuhan makanan segala macam? Makanan tidak ada itu. Bagaimana caranya? Barang dapur itu di dalam sudah hancur semua. Jadi setelah gempa
agak reda Bu ya. Ibu masuk lagi ke dalam buat mengecek Iya, dan semuanya sudah hancur. kami masuk ke dalam itu mungkin masih ada yang belum hancur. Ternyata sudah hancur semua itu barang. Lalu bagaimana Ibu mendapatkan bantuan makanan atau cari makannya? Tidak tahu lagi ini, terserah kita ini. Ya, bagaimana? Paksa ambil sudah di kios-kios yang dekat sini habis. Sama bantuan dari warga ya atau Ya, sedikit. berarti untuk sekarang ini apa Bu kebutuhan yang sangat Ibu butuhkan? Iya, Bahasan, makan air, ya air bersih, kemudian selimut, terpal juga. terus periuk untuk masak Ayo, sama ini piringnya. Pokoknya semua kebutuhan dalam rumah itu sudah hancur semua. Tidak bisa lagi. Air bagaimana Bu? Air Air. untuk mandi segala macam, untuk Air. minum Iya, air untuk mandi masih ada. tapi untuk minum ya, Dari pemerintah apakah udah turun bantuan Bu? belum. Hanya kemarin saja itu kemarin agak beras 1 liter. ya 200 sekian. Padahal dari Kopi Mane itu kemarin, bukan dari desa Kopi Mane, dari Kopi Mane. Hari ini kabarnya ada bantuan lagi Bu ya? Sepertinya ada tapi belum. Kantor camat. Ya kalau mau Udah ada petugas kecamatan atau yang datang gitu ya? Ya, pegawai camat, kecamatan kemarin. kecamatan. Untuk Ibu berarti mereka berbicara apa Bu? Menjanjikan apa begitu? Kami tidak sempat bicara kemarin karena waktu Bapak Camat akan kemarin kami tidak ada di sini, masih di atas. Berarti tenda Ibu di situ ya? Iya, Ini kan rumah Ibu rusak berat ya, berarti harapannya supaya direnovasi begitu ya? Ya. Ada lagi nggak harapannya Bu? ya. Harapannya? Cuma itu saja harapan WH saja ya, kalau diulang. Padahal KDM 20 kakak, alhamdulillah 20. Amin ya Allah. Tidak sangka kakak, padahal kita hanya cerita-cerita tadi ternyata benar ya Allah. Berserah Kira-kira lamun lain KDM langsung anu merekena duit 20 juta eta nyampe moal ka warga. Walaupun nyampe na sabaraha, bayangkeun lain duit saeutik 4,5 miliar. Ieu mah lain berbicara percaya atau tidak percaya. Lamun misalkan dana bantuan dititipkeun, cuman you know lah, lamun misalkan anu katitipanan teu amanah, sakuduna teh diberekeun 20 juta, bisa-bisa anu nyampe tehnya 20 hareup nama. Cuman tukangna nolna teh ngagelinding loba. Terus kan lamun misalkan orang kalau kasih langsung, orang teh kan jadi nyaho mana warga anu layak menerima bantuan, mana yang tidak. Kan di sana KDM langsung mendata mana rumah yang rusak berat, mana yang rusak ringan. Yang rusak berat bantuannya segini, yang rusak ringan bantuannya segini. Jadi itu disamaratakan. Kan biasana ya mahnya nu imahna hancur, nu imahna teu hancur. Bantuan teh sarua gitunya. Indomie 2 biasa letter. Terus kunaon? Ngabantu mah ngabantu we, teu kudu di kamera, teu kudu di kontenkeun, teu kudu di upload di sosial media. Ya tujuannya biar publik apal. Eta si dana bantuan anu bermiliar-miliar teh tepat sasaran atau tidak, diterima oleh masyarakat yang benar-benar layak membutuhkannya, atau ya asal-asalan gitunya. Yang penting menurut data sakieu berekeun we. Terserah eta mah rek nepi atau tidak, nepi nasabaraha atau tidak, kan teu kituan. Terus hiji deui manfaat dikontenkeun, manfaat dikamerakeun teh. Setidakna anu arek korupsi gitu kan, anu rek nyoceng gitu duit bantuan. Ari aya kamera mah kan, aing sieun kasorot ya, sieun viral ya di sosial media.
kan tuh Kering, orang teh keringnya tiba-tiba aya di NTT aya rame Kang Dedi ka ditu nya ai pamin anu loba duit manggeun ai bang ka ditunya urang ge lamun boga duit loba miliaran saku aing ini kan tidak langsung karena emang habitnya orang Indonesia mah insya Allah sudah wainya punya insting, punya kebahagiaan tersendiri kalau bisa berbagi teh. Nah kecuali kalau di pemerintah memang aya pak-pakanana bisa ke Basnas, Jawa Barat, pengkaridunya Basnas, PB, nawanan provinsi datang dari itu. Itu serangan nanti udah satu yang silaturahim aja udah. Aku salut banget terhadap adab daripada saudara-saudara kita yang ada di NTT. NTT berduka, NTT sedang terdampak bencana dan sedang darurat karena banyak sekali saudara-saudara kita yang belum menerima bantuan sampai detik ini guys. Tapi itu tidak menjadikan alasan dan menjadi sebuah excuse buat warga NTT untuk menjarah. Kalian bisa lihat di sini ada gudang Bulog yang runtuh, hancur, dan kalian bisa lihat ini karung-karung beras berserakan di mana-mana, tapi tidak ada satu orang pun yang menjarah. Dalam kondisi terjepit pun tidak menjadikan mereka penjarah atau pencuri. Guys, kita patut apresiasi dan kita suarakan, kita viralkan ini karena masih banyak sekali daerah-daerah di pelosok-pelosok desa yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah sampai detik ini. Yang terbaru aku mendapatkan berita tentang ini, ada yang masih memposting di Kabupaten ND, Kecamatan Wawaria dan Desa Mupusaki, dan aku tahu ada masih banyak desa-desa yang lain yang belum mendapatkan bantuan sampai detik ini. Oleh karena itu, kita up berita ini, kita minta tolong pemerintah untuk secepatnya menurunkan bantuan dan ke desa-desa, ke pelosok-pelosok yang belum terkena bantuan sama sekali guys. Duka NTT adalah duka Indonesia. NTT berduka, Flores berduka, Indonesia pun sedang berduka. Oleh karena itu, kalau kita bisa menyingsingkan lengan baju kita untuk turun dan membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Flores, ayo sama-sama kita ramaikan postingan ini. Bahkan apa yang bisa kita berikan guys untuk membantu. Baik teman-teman, itu dia hal-hal yang dikatakan oleh warga-warga terdampak gempa yang ada di NTT. Di sini saya sudah membuat rangkuman yang saya akan bacakan. Kedatangan Kang Dedi ke NTT tentu menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat di sana. Selama ini sosok Kang Dedi lebih banyak dikenal warga melalui berbagai video yang beredar di media sosial. Mereka melihat bagaimana Kang Dedi turun langsung menemui masyarakat, mendengarkan cerita warga, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika sosok yang selama ini hanya mereka lihat melalui layar, akhirnya datang langsung ke NTT. Wajar kalau banyak hal yang kemudian menjadi pembicaraan. Ada yang penasaran dengan sosok Kang Dedi secara langsung. Ada pula yang membicarakan aksi sosial dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Tidak sedikit juga yang ingin tahu apa sebenarnya tujuan Kang Dedi datang ke NTT dan bantuan seperti apa yang akan diberikan. Apalagi kabar mengenai bantuan dalam jumlah besar. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar 4,5 miliar rupiah. Wah, cukup fantastis bukan teman-teman? Yang menarik, bagi sebagian warga, pertemuan langsung dengan Kang Dedi tentu menjadi pengalaman yang berbeda. Dari yang sebelumnya hanya menonton videonya, sekarang bisa lihat langsung, mendengar langsung apa yang dikatakan langsung oleh Kang Dedi. Apakah kedatangan Kang Dedi benar-benar bisa memberikan perubahan bagi warga yang membutuhkan? Apa saja persoalan yang ada di NTT? Dan bagaimana respon warga setelah bertemu langsung dengan Kang Dedi? Teman-teman, tentu kita tidak ingin hanya melihat dari satu sisi saja. Kita juga perlu mendengar bagaimana masyarakat NTT sendiri menanggapi kedatangan Kang Dedi. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan hanya siapa yang datang, tetapi apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ditemui. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kira-kira hal apa yang paling banyak dibicarakan warga NTT mengenai kedatangan Kang Dedi? Jika teman-teman ada pendapat lain, bisa menulis di kolom komentar. Mungkin itu saja hal-hal yang dapat disampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.